Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis break even mata kuliah matematika ekonomi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Ardiansyah Romadona, NIM 2019-35004. Yang kedua, Eca Aulia, NIM 2019-35007. Yang ketiga, Dwi Damayanti, NIM 2019-35023. Yang keempat, Siska Ilma Nafia, NIM 2019-35028. Yang terakhir ada Navia Putri Wisnu Jadi, NIM 2019-35029. Materi yang akan kami sampaikan terdapat 4 subbab. Yang pertama, TR atau total revenue lebih dari TC atau total cost. Yang kedua, TR atau total revenue sama dengan TC atau total cost. Yang ketiga, TR total revenue kurang dari TC atau total cost. Yang keempat ada analisis break even. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rica Aulia. Terima kasih untuk Saudara Ardiansyah Romadona. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang TR total revenue lebih dari TC atau total cost. Jika seluruh biaya yang dikeluarkan dilambangkan TC atau total cost atau biaya total dan pendapatan yang diterima dilambangkan oleh TR atau total revenue atau penerimaan total, maka terdapat hubungan TR lebih dari TC, yang artinya bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan digunakan melebihi total biaya yang telah dikeluarkan, perusahaan memperoleh keuntungan. Jadi dalam TR lebih dari TC, perusahaan atau unit usaha dikatakan untung. Yang kedua, jika TR atau total revenue sama dengan TC, total cost. Jika seluruh biaya yang dikeluarkan dilambangkan TC atau total cost atau biaya total, dan pendapatan yang diterima dilambangkan TR atau total revenue atau penerimaan total, maka terdapat hubungan TR sama dengan TC, yang artinya bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan digunakan seluruhnya untuk menutup total biaya yang telah dikeluarkan. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan, tetapi juga tidak mengalami kerugian. Jadi, dalam keadaan TR sama dengan TC, perusahaan atau unit usaha dikatakan impas atau dalam kondisi break even. Selanjutnya yang ketiga, yakni jika TR total revenue kurang dari TC atau total cost. Jika seluruh biaya yang dikeluarkan dilambangkan TC atau total cost atau biaya total dan pendapatan yang diterima dilambangkan oleh TR atau total revenue atau penerimaan total, maka terdapat hubungan TR kurang dari TC, yang artinya bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan tidak menutupi total biaya yang telah dikeluarkan. Perusahaan justru mengalami kerugian. Jadi, dalam keadaan TR kurang dari TC, perusahaan atau unit usaha dikatakan rugi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Saudari Siska Ilma Nafia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis break even. Analisis break even dikembangkan dengan asumsi yang didasarkan pada penggolongan biaya sesuai dengan tingkah laku biaya dengan sesuatu yang dibiayai, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah jenis biaya yang jumlah totalnya tetap dalam relevan range tertentu. Gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Lalu biaya variabel adalah jenis biaya yang berubah-ubah searah dengan perubahan tingkat kegiatan perusahaan tersebut. Gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Lalu, biaya semi variabel yaitu biaya yang berubah-ubah juga, tetapi perubahannya tidak sebanding dengan tingkat kegiatan perusahaan itu. Ada 3 karakteristik yang penting yang menjadi ciri-ciri biaya semi variabel. Yang pertama yaitu total biaya semi variabel berfluktuasi dengan aktivitas. Yang kedua, bagian dari semi variabel yang berubah sesuai dengan aktivitas merupakan biaya variabel. Kemudian yang ketiga, bagian biaya variabel berubah secara proporsional dengan aktivitas.
Gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan pendekatan aritmetik, tingkat break-even suatu perusahaan dapat ditentukan dengan dua rumus. Yang pertama yaitu rumus break-even dalam unit dan yang kedua adalah rumus break-even dalam rupiah. Rumus break-even dalam unit yaitu sama dengan FC per P dikurangi VC. FC adalah biaya tetap, P adalah harga, VC adalah biaya variabel. Sedangkan rumus break-even dalam rupiah adalah FC per 1 dikurangi VC per S. FC adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel, dan S adalah sales volume. Analisis break-even atau BE dapat diperoleh dua manfaat. Manfaat yang pertama yaitu dapat mengetahui sales minimal agar tidak rugi, dan manfaat yang kedua adalah dapat menentukan kuantitas barang yang harus terjual berapa untuk sejumlah laba yang telah ditetapkan perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Usaha dagang jaya abadi pada tahun 2019 mempunyai data tetap biaya dan rencana produksi sebagai berikut. Untuk biaya tetapnya terdiri dari penyusutan mobil operasional yang menghabiskan biaya sebesar 1.500.000, gaji pemilik 12 juta, asuransi kesehatan 7 juta, sewa gedung kantor 24.500.000, sewa pabrik 30 juta, dan gaji pegawai 75 juta, sehingga total biaya tetap adalah 150 juta. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel ini terdiri dari biaya bahan baku sebesar 35.000, listrik dan air sebesar 15.000, dan biaya lain-lain sebesar 10.000. Dari data-data tersebut, tentukan break-even dalam unit dan break-even dalam rupiah usaha dagang jaya abadi pada tahun 2019 apabila kapasitas produksinya 50 unit. Jadi di sini yang ditanyakan adalah break-even dalam unit dan break-even dalam rupiah. Untuk penyelesaiannya, kalian harus mencari nilai-nilai dari P, VC, SC, dan juga S. Untuk P itu price, harga penjualan per unit. Harga penjualan per unitnya tadi adalah 100.000, berarti P-nya adalah 100.000. Kemudian FC adalah fixed cost, biaya tetap. Biaya tetapnya tadi adalah 150 juta, berarti FC-nya adalah 150 juta. Kemudian VC adalah variable cost. Variable cost-nya tadi adalah 60.000, berarti VC-nya adalah 60.000. Kemudian sell itu penjualan. Sell didapatkan dari hasil perkalian harga penjualan per unit dengan kapasitas produksi. Tadi kapasitas produksinya 50, harga penjualan per unitnya adalah 100.000, berarti S-nya 100.000 dikali 50, berarti S-nya ketemu 5 juta. Nah, setelah didapat nilai dari P, FC, VC, dan S, kita bisa mencari BE dalam unit dan BE dalam rupiah. Yang pertama kita cari BE dalam unit dulu. BE dalam unit rumusnya FC per P dikurangi VC. FC-nya 150 juta per 100.000 dikurangi 60.000. Berarti 150 juta dibagi 40.000 itu 3.750 unit. Berarti BE dalam unitnya adalah 3.750 unit. Kemudian BE dalam rupiah. BE dalam rupiah itu rumusnya BE sama dengan FC per 1 dikurangi VC per S. FC-nya 150 juta, berarti 150 juta per 1 dikurangi 60.000 per 5 juta. Ketemu hasilnya BE dalam rupiahnya adalah 148.200.000. Jadi, dapat diambil kesimpulan nilai BEP dalam unit sebesar 3.750 unit dan nilai BEP dalam rupiah pada usaha dagang jaya abadi pada tahun 2019 adalah 148.200.000. Selanjutnya terdapat beberapa latihan soal. Bisa teman-teman kerjakan dengan mengacu pada materi atau contoh soal yang telah teman-teman saya jelaskan. Latihan soal ini terdiri dari 5 soal, yaitu soal-soal mengenai materi analisis break-even. Selamat mengerjakan.
Sebelumnya, saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah teman-teman luangkan untuk menonton video penjelasan dari kami. Kami juga meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.